Lu mungkin pernah ngalamin satu momen yang terasa biasa. Malam hari, sendiri di kamar, dan tanpa rencana apa-apa, lu buka konten yang sebenarnya udah lu janjiin, nggak bakal lu tonton lagi. Tapi tiba-tiba semuanya keulang. Rasanya kayak otomatis. Lu tahu, habis itu lu bakal ngerasa kosong, mungkin juga nyesel. Tapi entah kenapa, dorongannya selalu lebih kuat dari tekad. Dan besok, bisa jadi keulang lagi. Ini bukan soal nakal, ini soal kebiasaan yang pelan-pelan ngambil alih kontrol hidup lu. Kita hidup di era di mana akses kerangsangan visual cuma sejauh satu ketukan layar. Sekali klik, lu bisa dapetin apapun yang lu mau, kapanpun, dimanapun, tanpa harus menghadapi kenyataan, penolakan, atau usaha emosional. Dan itu yang bikin bahaya ini tersembunyi, karena nggak ada yang langsung rusak hari itu juga. Tapi, sedikit demi sedikit, ada yang berubah. Dari cara lu mikir, cara lu ngerasa, sampai cara lu lihat diri sendiri. Banyak orang ngerasa ini cuma kebiasaan pribadi, urusan privat yang nggak ngaruh ke siapa-siapa. Tapi kalau lu perhatiin baik-baik, makin kesini, makin banyak orang ngerasa gampang cemas, susah fokus, malas ngapa-ngapain, dan makin jauh dari koneksi sosial yang nyata. Tanpa sadar, mereka mengandalkan satu hal buat kabur dari semua itu. Dan ketika satu-satunya cara lu buat tenang adalah pelarian yang bersifat instan, mungkin udah waktunya buat nanya, siapa yang sebenarnya lagi dikendalikan? Yang bikin topik ini rumit adalah karena dia dibungkus rapi sama rasa nikmat, dilegalkan oleh budaya diam, dan seringkali dilindungi sama rasa malu. Jarang banget ada yang mau bahas ini terbuka, apalagi dari sisi yang netral dan logis. Karena itu, bahaya sesungguhnya justru berkembang dalam sunyi. Nggak disadari, nggak dilawan, dan terus dibiarin. Di video ini, gua nggak ngajak lu buat merasa takut atau malu. Gua cuman ngajak lu ngelihat realita ini apa adanya. Bukan dari sudut pandang moral, tapi dari kacamata manusia yang pengen ngerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Kenapa ini bisa terasa begitu kuat? Dan lebih penting lagi, apakah masih mungkin buat lepas tanpa harus ngerasa hancur dulu? Yuk, kita bahas bareng. Istilah PMO mungkin terdengar teknis, tapi dampaknya sangat personal. Ini merujuk pada pola perilaku yang melibatkan konsumsi pornografi, masturbasi, dan pencapaian orgasme yang dilakukan secara berulang dan tanpa kontrol. Secara biologis, semua elemen itu adalah bagian dari perilaku manusia yang wajar. Tapi, dalam konteks tertentu, terutama ketika sudah menjadi pelarian utama atau aktivitas kompulsif, PMO mulai bergeser dari sekadar ekspresi seksual menjadi semacam kebutuhan yang sulit dihentikan meski sadar ada konsekuensi buruk di baliknya. Ini bukan cuma soal aktivitas fisik, tapi tentang bagaimana otak membentuk kebiasaan berdasarkan stimulus yang diberikan terus-menerus tanpa keseimbangan. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus peningkatan paparan pornografi terutama di kalangan usia muda mengalami lonjakan drastis. Fenomena ini beriringan dengan semakin terbukanya akses internet dan lemahnya regulasi konten digital. Saat seseorang mulai membiasakan otaknya untuk merespons kesenangan lewat pola yang sama secara berulang, lama-lama itu bukan lagi soal kesenangan, tapi kebutuhan. Tubuh jadi terbiasa, bahkan mengandalkan siklus itu sebagai cara utama untuk menenangkan diri atau sekadar mengisi waktu kosong. Dan ini yang menjadikan PMO bukan lagi fenomena individual, tapi bagian dari krisis diam-diam yang belum banyak dibahas secara terbuka. Yang membuatnya semakin kompleks adalah perbedaan respon tiap individu terhadap PMO. Ada yang merasa mampu mengendalikannya tanpa masalah, tapi ada juga yang mengaku hidupnya mulai terganggu. Dari sulit fokus kerja, gampang tersinggung, sampai kehilangan motivasi hidup. Di banyak kasus, yang tampak di luar adalah orang yang aktif, produktif, dan baik-baik saja. Tapi di dalam, ada pergulatan yang nggak pernah selesai antara dorongan impulsif dan keinginan buat berhenti. Realitasnya, banyak orang terjebak dalam siklus ini bukan karena mereka lemah, tapi karena sistem yang mereka hadapi terlalu pintar, membungkus kenikmatan instan sebagai jalan keluar sementara. PMO pada akhirnya bukan cuma soal tindakan fisik, tapi juga menyangkut kebiasaan mental. Ketika hal ini mulai masuk ke dalam rutinitas harian, memengaruhi cara berpikir dan merasa, disitulah batas antara aktivitas pribadi dan gangguan perilaku jadi semakin kabur. Dan karena pembahasan ini sering dianggap tabu, banyak orang memilih diam. Padahal, justru dari diam itulah masalah tumbuh. Maka penting untuk melihat isu ini secara serius, bukan dengan stigma, tapi dengan pemahaman bahwa apa yang terlihat sepele bisa saja berdampak besar kalau dibiarkan terus-menerus tanpa kesadaran yang cukup.
Salah satu alasan utama kenapa PMO begitu sulit dihentikan adalah karena otak manusia secara alami dirancang untuk mencari kenyamanan dan menghindari ketidaknyamanan. Dalam konteks modern, kenyamanan itu nggak lagi datang dari interaksi nyata, tapi dari rangsangan instan yang bisa diakses kapanpun. Ketika seseorang merasa stres, cemas, kesepian, atau bahkan hanya bosan, PMO sering muncul sebagai solusi cepat untuk menenangkan diri. Masalahnya, otak memperkuat pola itu. Semakin sering seseorang menggunakan PMO sebagai pelarian, semakin kuat jalur sarafnya terbentuk, dan semakin sulit pula untuk memutus siklus tersebut. Ini bukan hanya soal hasrat, tapi tentang bagaimana otak belajar memilih jalan tercepat untuk menghindari rasa tidak enak. Banyak pemicu PMO justru muncul dari hal-hal yang tampak sepele. Rutinitas monoton, tekanan akademik, beban kerja, dan bahkan ekspektasi sosial bisa jadi latar belakang yang membuat seseorang terdorong untuk mencari pelarian. Ditambah lagi dengan algoritma media sosial dan iklan digital yang terus mendorong eksposur terhadap konten sensual, otak nyaris nggak dikasih jeda untuk kembali ke keadaan netral. Dalam kondisi ini, dorongan bukan datang dari kebutuhan seksual yang sehat, tapi dari kebiasaan psikologis yang terprogram untuk mengulang pola yang sama setiap kali situasi tertentu muncul. Pola ini yang bikin kecanduan terasa seperti refleks otomatis, bukan keputusan sadar. Ada juga faktor internal yang sering diabaikan. Rasa tidak cukup, rendahnya harga diri, atau trauma masa lalu. Orang yang tumbuh dengan lingkungan emosional yang minim dukungan atau validasi cenderung mencari kompensasi dalam bentuk kepuasan instan. PMO bisa terasa seperti satu-satunya ruang aman di mana nggak ada penilaian, nggak ada risiko ditolak, dan semuanya terasa di bawah kendali. Tapi, justru karena semua itu ilusi, seseorang bisa makin larut dalam pola yang memutus koneksi dengan dunia nyata. Semakin dalam dia masuk, semakin kecil kemungkinannya untuk merasa cukup hanya dengan kehidupan sehari-hari. Lingkungan sosial juga punya peran besar. Di banyak komunitas, topik seputar dorongan seksual atau konsumsi pornografi masih dianggap tabu. Akibatnya, banyak orang yang mengalami gejolak ini sendirian, tanpa referensi, tanpa bimbingan, dan akhirnya membangun pemahaman sendiri yang seringkali keliru. Di sisi lain, budaya digital yang hiperseksual justru membuat hal ini dianggap normal, bahkan lucu. Di tengah dua kutub ekstrem ini, tabu dan normalisasi, banyak individu kehilangan arah dan gagal membangun sikap sehat terhadap tubuh dan dorongannya. Dan dari situ, tanpa sadar, dorongan yang dulu bisa dikendalikan, berubah jadi kebutuhan yang menuntut dipenuhi, bukan karena butuh, tapi karena sudah terbiasa. Banyak orang mengira aktivitas PMO hanya berdampak sementara, sebatas pada tubuh atau perasaan bersalah sesaat. Tapi kenyataannya, efek jangka panjang dari kecanduan ini jauh lebih kompleks dan seringkali tersembunyi. Salah satu dampak paling umum adalah desensitisasi terhadap rangsangan. Otak yang terus-menerus dibanjiri dopamin dari sumber instan mulai kehilangan sensitivitasnya terhadap kenikmatan yang alami. Akibatnya, hal-hal sederhana seperti berbicara dengan orang, membangun hubungan, atau bahkan menikmati hobi, terasa hambar. Ketika ini terjadi, seseorang tanpa sadar makin menarik diri dari kehidupan nyata dan makin bergantung pada PMO untuk merasakan sesuatu yang hidup. Dalam jangka waktu yang lama, kecanduan PMO juga bisa memicu gangguan mental seperti kecemasan sosial, rasa rendah diri, dan perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Beberapa orang mengaku mulai kehilangan motivasi untuk bekerja, belajar, atau membangun hubungan yang bermakna. Bukan karena mereka malas atau tidak peduli, tapi karena pusat penghargaan di otak mereka sudah terprogram untuk mengejar yang cepat, mudah, dan bisa dikontrol sepenuhnya. Ketika harus berhadapan dengan proses yang butuh waktu, emosi, dan ketidakpastian, mereka lebih memilih kembali ke zona nyaman yang bisa diakses kapan saja, meski itu justru memperkuat siklus yang sama. Di luar aspek psikologis, dampak fisiologis juga mulai terlihat. Beberapa laporan menunjukkan korelasi antara kecanduan PMO dengan masalah disfungsi ereksi pada usia muda, penurunan energi harian, bahkan gangguan tidur. Walau efek ini bisa berbeda-beda tergantung individu, pola umumnya menunjukkan bahwa tubuh dan pikiran tidak diciptakan untuk terus-menerus dibanjiri rangsangan seksual buatan. Ketika itu terjadi, sistem saraf mulai kehilangan keseimbangan, dan hal-hal yang dulu terasa menyenangkan secara natural jadi kehilangan maknanya. Ini bukan sekadar akibat fisik, tapi sinyal bahwa sistem internal kita
sedang berusaha memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Yang paling mengkhawatirkan adalah dampak sosial yang sering tak terlihat. Kecanduan PMO bisa membuat seseorang merasa terasing dari lingkungannya, bukan karena dijauhi, tapi karena dia sendiri yang menarik diri. Ada rasa malu, ada rasa bersalah, dan ada ketakutan bahwa jika orang lain tahu, mereka akan menghakimi. Akibatnya, keterhubungan yang seharusnya jadi kebutuhan dasar manusia perlahan tergantikan oleh interaksi sepihak dengan layar. Dan dalam jangka panjang, ini menciptakan jurang antara siapa diri kita sebenarnya dan siapa yang kita tampilkan ke dunia. Jurang yang semakin hari makin dalam kalau enggak segera disadari. Keluar dari kecanduan PMO bukan perkara instan, dan bukan pula tentang sekadar berhenti secara fisik. Yang dibutuhkan adalah perubahan pola pikir, kebiasaan, dan cara menghadapi emosi sehari-hari. Langkah pertama yang paling penting adalah kesadaran penuh bahwa ini adalah pola yang terbentuk, bukan identitas diri. Seseorang yang terjebak dalam siklus ini bukan berarti rusak atau lemah. Ia hanya mengikuti jalur yang sudah terlalu sering dilalui otaknya. Dengan menyadari bahwa otak bisa dilatih ulang, seseorang bisa mulai melihat bahwa perubahan itu bukan sekadar mungkin, tapi bisa dicapai secara bertahap dan realistis. Strategi konkret untuk keluar dari siklus PMO harus melibatkan 3 hal: mengganti kebiasaan lama, membangun sistem baru, dan menciptakan ruang aman untuk kegagalan. Mengganti kebiasaan lama berarti mengenali kapan dan bagaimana dorongan itu muncul, lalu meresponsnya dengan aktivitas alternatif yang punya nilai jangka panjang, olahraga, proyek kreatif, atau interaksi sosial nyata. Membangun sistem baru berarti menciptakan rutinitas yang terstruktur, mengurangi paparan terhadap pemicu, dan menjaga tubuh tetap aktif secara fisik dan mental. Sedangkan menciptakan ruang aman untuk kegagalan berarti memberi diri sendiri kesempatan untuk jatuh, bangkit, dan belajar, tanpa menghukum diri secara berlebihan. Dukungan sosial juga memegang peran penting dalam proses pemulihan. Bagi banyak orang, membuka obrolan tentang PMO masih jadi hal yang sulit karena rasa malu dan stigma yang melekat. Tapi, keterbukaan yang sehat, baik itu dalam lingkaran teman terpercaya, komunitas yang suportif, atau bantuan profesional, dapat memberi perspektif baru dan mengurangi beban yang selama ini dipikul sendirian. Konseling atau terapi, terutama terapi perilaku kognitif, bisa membantu mengurai akar kebiasaan dan membentuk ulang cara berpikir terhadap dorongan dan respon. Karena pada akhirnya, perjuangan ini bukan soal menjauh dari sesuatu, tapi soal mendekat kembali pada versi diri yang utuh. Perjalanan keluar dari PMO bukan tentang mencari kesempurnaan, tapi tentang terus memilih untuk hadir dalam hidup yang lebih sadar dan terarah. Tidak ada solusi instan dan tidak ada garis akhir mutlak. Yang ada hanyalah proses berulang, membangun ulang kendali, memahami ulang diri sendiri, dan memperkuat kembali ikatan dengan dunia nyata. Dengan pendekatan yang jujur dan konsisten, pelan-pelan seseorang bisa keluar dari ruang gelap yang selama ini menahannya, dan kembali melihat bahwa hidup punya banyak warna yang jauh lebih kaya daripada sekadar layar. Masalah kecanduan PMO bukan sekadar persoalan individu, tapi juga fenomena sosial yang kompleks dan multilapis. Berbagai faktor biologis, psikologis, dan lingkungan berperan membentuk siklus ini, sehingga solusi yang efektif harus melibatkan pemahaman menyeluruh dan pendekatan yang beragam. Tidak ada jawaban instan atau satu ukuran untuk semua, karena tiap individu punya pengalaman dan tantangan unik. Namun yang jelas, kesadaran dan keterbukaan menjadi langkah awal yang penting untuk keluar dari pola yang membelenggu. Diskusi terbuka tanpa stigma bisa membantu memecah kebisuan dan memberikan ruang bagi banyak orang untuk mulai mencari jalan keluarnya. Gue mengajak lu semua buat berdiskusi secara terbuka dan jujur tentang topik ini. Apakah lu atau orang di sekitar lu pernah merasakan tantangan serupa? Bagaimana cara lu melihat hubungan antara teknologi, kebiasaan, dan kesehatan mental? Yuk, kita sama-sama gali fakta, berbagi pengalaman, dan temukan perspektif yang seimbang, supaya bisa bantu diri sendiri dan orang lain. Ingat, topik ini bukan soal siapa benar atau salah, tapi soal gimana kita bisa memahami diri dan lingkungan dengan lebih baik, supaya hidup bisa lebih sehat dan bermakna.